Baik, jadi untuk perlemakan hati atau kita sering sebut dengan fatty liver adalah suatu keadaan di mana pada hati itu terjadi penumpukan lemak dengan jumlah yang di luar batas normal. Karena pada biasanya hati itu hanya sedikit menyimpan lemak. Nah nantinya gara-gara perlemakan hati ini atau penyimpanan hati yang terlalu banyak itu dapat mengganggu fungsi dari hatinya sendiri. Dan apabila nanti sudah pada derajat yang lanjutnya, apabila sudah sangat banyak sekali lemak yang menumpuk di hati, itu nanti tentunya bisa menyebabkan gangguan hati atau gagal hati. Untuk kelompok usia, sebetulnya semua usia bisa langsung terkena perlemakan hati. Namun pada beberapa penelitian didapatkan bahwa usia 30 tahun ke atas itu jauh lebih banyak menderita perlemakan hati dibanding usia di bawah 30 tahun. Tapi sebetulnya perlemakan hati ini bisa terjadi di setiap usia. Jadi di usia manapun bisa terkena. Untuk penyebab utama, kita mengenal ada dua penyebab dari perlemakan hati. Yang pertama yang disebabkan oleh alkohol, yang kedua ini yang disebabkan oleh non-alkohol. Kalau untuk di Indonesia, karena kita negara muslim, yang terbanyak adalah yang non-alkohol. Non-alkohol ini bisa disebabkan karena beberapa penyakit seperti penyakit kencing manis atau diabetes mellitus, ada peningkatan kolesterol atau lemak yang kita kenal dengan dislipidemi, dan juga apabila penderita itu mengalami kelebihan berat badan, bisa overweight maupun obesitas. Kalau untuk alkohol sendiri, apabila pasien-pasien ini dia mengkonsumsi alkohol dengan jumlah yang banyak dalam kurun waktu yang cukup lama. Itu adalah dua penyebab dari perlemakan hati. Untuk penyakit atau kondisi medis, yang pertama apabila pasien tersebut menderita hiperglikemi yang terus-menerus atau sudah masuk dalam keadaan diabetes mellitus, baik tipe 1 maupun tipe 2. Lalu yang kedua, apabila terjadi peningkatan kadar atau kolesterol maupun lemak pada pasien atau yang kita kenal dengan dislipidemi. Lalu yang ketiga, apabila pasien itu masuk dalam kelebihan berat badan, baik obesitas maupun overweight, dan juga kondisi seperti misalnya pasien-pasien dengan kehidupan yang sedentary atau hidup yang jarang berolahraga, makan makanan yang tinggi kalori, makanan yang tinggi lemak, ataupun pasien ini memang sudah ada gangguan genetik familial dislipidemi, itu juga bisa meningkatkan resiko dari perlemakan hati. Untuk gejala dari perlemakan hati, karena ini ada stage-nya, ada derajat-derajat perlemakan hatinya, jadi pada tahap-tahap awal ya masih ringan, itu biasanya sama sekali tidak bergejala. Biasanya mulai bergejala itu apabila sudah tahap sedang. Nah nantinya yang paling sering pasien rasakan adalah keluhan di gangguan sekitar perut, yaitu biasanya nyeri di daerah kanan atas atau perasa seperti begah. Lalu juga ada keluhan seperti lemah badan, mudah capek, sering terlihat lesu, itu juga salah satu dari tanda perlemakan hati. Untuk diagnosis sendiri, yang pertama kita harus melalui anamnesa ya, misalnya pasiennya itu udah ada keluhan di sekitar perut atau di abdomen, seperti yang nyeri perut kanan atas, atau ada gangguan seperti begah, atau rasa lemah, letih, lesu, mudah capek. Lalu yang kedua, kita evaluasi dulu apakah ada penyakit penyerta seperti pasien ini memang penderita diabetes atau pernah ada riwayat dislipidemi. Lalu juga kita lihat dari berat badan dan tinggi badan, apakah termasuk dari obesitas atau overweight. Setelah itu memang bila ada yang tadi, kita bisa melanjutkan dengan USG dulu di bagian abdomen. Lalu apabila tidak terdeteksi, mungkin pada tahap awal bisa saja tidak terdeteksi, kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan CT scan atau MRI. Nantinya apabila sudah terkonfirmasi bahwa pasien ini memang ada perlemakan hati, itu bisa dilanjutkan dengan biopsi hati. Tapi awal-awalnya memang kita harus tetap mendiagnosis melalui anamnesa dan pemeriksaan fisik dulu. Karena kemungkinan perlemakan hati itu pada pasien-pasien dengan gangguan kelebihan berat badan, sebenarnya kita bisa saja memeriksakan yang pertama dengan menimbang berat badan kita, juga melakukan pengukuran tinggi badan.
Dari situ kita bisa mendapatkan apakah berat badan kita ini sudah dalam kondisi normal, underweight, atau overweight, atau malah obesitas. Kalau misalnya kita sudah pada overweight maupun obesitas, itu bisa saja terjadi perlemakan hati, apalagi bila ditunjang dengan gejala-gejala atau gangguan-gangguan di daerah seperti begah atau nyeri perut yang sering terus-menerus yang tidak reda mungkin dengan obat-obat lambung, itu bisa saja salah satu tanda dari perlemakan hati. Untuk penyakit kardiovaskuler, ini adalah salah satu teman dari perlemakan hati ya, karena perlemakan hati itu kan lemaknya menumpuk di hati. Bukan tidak mungkin lemak itu menumpuk juga di tempat lain, terutama pada pembuluh darah. Bisa saja terjadi plak-plak di pembuluh darah jantung yang menyebabkan risiko penyakit kardiovaskuler. Untuk pengobatan sendiri kita evaluasi dulu penyebabnya. Kalau misalnya penyebabnya alkohol, ya sudah pasti di stop alkoholnya. Yang kedua, kalau misalnya penyebabnya adalah penyakit metabolik seperti penyakit kencing manis atau penyakit dislipidemi, tentunya ada obat-obatan yang akan bisa menurunkan seperti obat-obatan diabetes dan juga obat-obatan statin misalnya untuk pasien-pasien yang kolesterol tinggi. Lalu juga harus didukung dengan gaya hidup yang baik. Ya, dimulai dengan perubahan dari makan. Jadi jangan makan yang terlalu tinggi karbohidrat, yang selalu digoreng, tepung-tepungan, dan juga aktivitas fisik yang lebih baik, harus meningkatkan olahraganya. Lalu juga tidak bisa lagi aktivitas yang kehidupan seperti sedentary lifestyle itu harus diubah semuanya. Jadi bukan hanya dengan obat-obatan, tapi harus didukung dengan perubahan gaya hidup juga. Perubahan gaya hidup ini justru menjadi pilar utama untuk perlemakan hati. Jadi apabila kita sudah terdiagnosa perlemakan hati, itu sudah pasti kita harus mengurangi makanan-makanan yang menimbulkan perlemakan hati seperti yang karbohidrat tinggi, tinggi gula, tinggi minyak, lalu juga tepung-tepungan. Dan untuk olahraga sendiri dianjurkan dari WHO itu kita harus mulai melakukan olahraga sebanyak 150 sampai 300 menit setiap minggunya. Tapi olahraganya itu harus dengan intensitas yang sedang seperti senam aerobik, bersepeda, atau berenang. Ini yang menjadi peran penting adalah dua hal ini, yaitu pengaturan pola makan dan juga olahraga atau peningkatan aktivitas fisik. Untuk tahap awal, apabila dari hati yang normal itu menjadi muncul ada perlemakan hati, itu masih bisa kita sembuhkan. Tapi nantinya apabila sudah pada stadium yang berikutnya, yaitu fibrosis, apalagi sudah terjadi sirosis hati, itu tidak bisa lagi disembuhkan. Karena dengan keadaan itu berarti hatinya sudah mengkerut ibaratnya ya. Jadi ukuran hati sudah mengecil dibanding ukuran normalnya. Nah, nantinya kalau sudah terjadi sirosis hepatis ini, kedepannya bisa saja menyebabkan kanker hati. Dan kalau sudah itu terjadi, itu sudah tidak ada obatnya. Kita hanya bisa mencegah dari perlemakan hati yang tahap awal untuk menjadi sirosis. Tapi kalau masih di tahap awal, itu masih bisa dilakukan terapi perubahan gaya hidup sehingga bisa disembuhkan dengan total. Karena ini penyakit metabolisme, sudah pasti yang pertama harus kita lakukan adalah perubahan pola gaya hidup. Yang pertama dari makanan. Untuk anak sekarang kan sering sekali apa-apa digoreng, lalu juga tepung-tepungan, itu bisa kita hindari. Mulai makan sayur, perbanyak makan buah, lalu juga untuk aktivitas fisik, mulai olahraga. Mungkin kita bisa mulai dengan melakukan olahraga secara rutin 3 kali sampai 5 kali seminggu. Durasinya mungkin kita bisa coba dulu 30 menit per minggunya. Itu bisa dicoba dulu. Lalu yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Karena dengan istirahat ini kita bisa mengistirahatkan semua organ di dalam tubuh kita. Wajib tidur 7 sampai 9 jam. Dan juga hindari stres, merokok, dan juga minuman alkohol. Seperti itu. Jangan lupa untuk menonton video kami yang lainnya. Karena setiap like dan jam tayangnya sangat berharga bagi kemajuan platform media Rumah Sakit Ciremai.